Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kimia, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Selamat datang kembali di video pembelajaran pada materi gaya intermolekuler bersama Kak Dewi. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai pengaruh gaya intermolekuler terhadap sifat fisik zat. Pada dua video sebelumnya, kamu telah mengetahui perbedaan antara gaya intermolekuler dengan gaya intramolekuler, serta jenis-jenis dari gaya intermolekuler. Tahukah kamu, gaya intermolekuler yang telah kita bahas pada video sebelumnya dapat membantu kita dalam memahami lebih banyak sifat-sifat fisik pada suatu senyawa loh. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai pengaruh gaya intermolekuler terhadap sifat fisik zat, seperti titik didih, viskositas, dan tegangan permukaan. Oleh karena itu, agar kamu dapat memahaminya dengan baik, mari kita bahas bersama-sama. Baik, sahabat kimia, coba perhatikan grafik ini dengan sesama. Apakah kalian dapat membaca dan memahami informasi yang disajikan pada grafik ini? Ya, tepat sekali. Pada grafik ini, sumbu horizontal menunjukkan massa molekul, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan titik didih dalam satuan derajat Celcius. Setiap garis berwarna mewakili kelompok unsur yang berbeda dalam tabel periodik, yaitu golongan 4A, 5A, 6A, dan 7A. Nah, coba perhatikan kembali grafik ini. Secara umum, grafik ini menunjukkan bahwa semakin besar berat molekul suatu senyawa, maka semakin tinggi juga titik didihnya. Akan tetapi, coba kamu simak kembali baik-baik. Pada grafik ini, terdapat penyimpangan pada senyawa NH3, H2O, dan HF. Ketiga senyawa ini memiliki titik didih yang tinggi, padahal berat molekul ketiganya lebih rendah daripada senyawa lainnya. Mengapa ya hal itu dapat terjadi? Coba kamu ingat kembali jenis gaya intermolekuler apa yang terdapat pada senyawa NH3, H2O, dan HF. Ya, benar sekali. Ketiga senyawa ini memiliki ikatan hidrogen di dalamnya. Umumnya, suatu senyawa yang memiliki berat molekul lebih tinggi cenderung membuat titik didih pada molekul tersebut meningkat. Akan tetapi, berdasarkan grafik ini, terdapat penyimpangan pada senyawa NH3, H2O, dan HF. Hal ini menandakan bahwa ikatan hidrogen yang telah kita pelajari sebelumnya sangat mempengaruhi titik didih suatu senyawa. Mengapa ya hal ini dapat terjadi? Nah, coba diingat kembali ya, di mana ikatan hidrogen termasuk salah satu gaya intermolekuler yang paling kuat jika dibandingkan dengan gaya London maupun gaya dipol-dipol. Karena kekuatan inilah senyawa-senyawa seperti NH3, H2O, dan HF membutuhkan energi yang jauh lebih besar untuk mengubah wujudnya dari cair menjadi gas. Akibatnya, titik didih ketiga senyawa ini menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya. Bahkan, meskipun berat molekulnya relatif kecil, inilah yang menyebabkan grafik titik didihnya tampak menyimpang dari pola umum. Hal inilah yang membuat senyawa yang memiliki ikatan hidrogen akan memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan senyawa lainnya. Sekarang, mari kita bandingkan senyawa yang memiliki ikatan hidrogen dengan senyawa yang tidak memiliki ikatan hidrogen. Misalnya, bandingkan H2O dengan CH4 atau metana. CH4 memiliki berat molekul serta titik didih lebih rendah daripada air. Mengapa ya hal itu dapat terjadi? Ternyata perbedaan ini disebabkan oleh jenis gaya intermolekuler yang dimiliki oleh masing-masing senyawa. Molekul CH4 hanya memiliki gaya London, di mana gaya ini merupakan gaya intermolekuler yang paling lemah. Sementara itu, molekul H2O memiliki ikatan hidrogen, di mana gaya ini merupakan gaya intermolekuler yang paling kuat. Karena ikatan hidrogen jauh lebih kuat daripada gaya London, maka air memerlukan energi yang jauh lebih besar untuk berubah dari cair menjadi gas. Inilah
alasan mengapa titik didih air lebih tinggi, walaupun berat molekulnya tidak jauh berbeda dengan metana. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa jenis gaya intermolekuler sangat mempengaruhi titik didih suatu zat, bukan hanya berat molekulnya saja. Bagaimana? Apakah kamu sudah memahami bagaimana ikatan hidrogen dapat memengaruhi titik didih suatu senyawa? Jika sudah, mari kita uji pemahamanmu dengan pertanyaan berikut. Tentukan jenis gaya intermolekuler lainnya yang terdapat pada setiap senyawa yang ada dalam grafik tersebut. Nah, setelah kamu memahami bagaimana gaya intermolekuler mempengaruhi titik didih suatu senyawa, sekarang mari kita lanjut ke sifat fisik lainnya yang juga dipengaruhi oleh gaya intermolekuler, yaitu viskositas. Pernahkah kamu menggunakan pelembab atau lotion kulit? Tahukah kamu salah satu bahan aktif yang membuat lotion terasa kental dan lembut di kulit adalah gliserol? Nah, ternyata kekentalan gliserol ini berkaitan erat dengan gaya intermolekuler loh. Kira-kira mengapa ya? Mari kita bahas bersama. Nah, sekarang coba perhatikan dua jenis cairan ini, air dan gliserol. Walaupun keduanya sama-sama berupa cairan, namun gliserol terlihat jauh lebih kental dibandingkan air. Kira-kira kenapa ya? Apakah ini ada hubungannya dengan jenis gaya intermolekuler yang dimiliki oleh masing-masing zat? Mari kita cari tahu. Sekarang, mari kita bahas terlebih dahulu pengertian dari viskositas. Viskositas adalah ukuran kekentalan suatu cairan. Viskositas sangat dipengaruhi oleh gaya intermolekuler. Semakin kuat gaya tarik-menarik pada molekul satu dengan molekul yang lain dalam suatu cairan, semakin sulit molekul-molekul tersebut untuk bergerak bebas. Akibatnya, cairan tersebut menjadi lebih kental dan memiliki nilai viskositas yang lebih tinggi. Coba perhatikan molekul air dan gliserol berikut. Pada molekul gliserol, gliserol memiliki 3 gugus OH yang dapat berpartisipasi dalam ikatan hidrogen dengan molekul gliserol lainnya. Sedangkan air hanya memiliki 1 gugus OH yang dapat berpartisipasi dalam ikatan hidrogen. Zat yang memiliki kemampuan untuk membentuk ikatan hidrogen lebih banyak, seperti gliserol, akan memiliki gaya intermolekuler yang lebih kuat daripada air. Secara umum, semakin kuat gaya intermolekuler, maka akan semakin kental cairannya, dan membuat nilai viskositasnya akan semakin besar. Selain itu, viskositas juga dipengaruhi oleh massa molekul. Viskositas suatu zat akan meningkat seiring bertambahnya massa molekul. Bagaimana? Apakah kamu sudah memahami konsep viskositas dengan baik? Jika sudah, mari kita uji pemahamanmu dengan menjawab pertanyaan berikut. Bagaimana kekuatan gaya intermolekuler dapat mempengaruhi kekentalan suatu zat cair? Lalu, bagaimana peran ikatan hidrogen dalam menentukan nilai viskositas suatu zat? Dan selain gaya intermolekuler, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi viskositas suatu cairan? Nah, kita sudah mempelajari bagaimana gaya intermolekuler mempengaruhi titik didih suatu zat dan bagaimana gaya tersebut mempengaruhi viskositas atau kekentalan cairan. Tapi, tahukah kamu, masih ada sifat fisik lain yang juga sangat dipengaruhi oleh gaya intermolekuler dan berperan penting dalam banyak fenomena sehari-hari. Kira-kira apa ya? Mari kita cari tahu. Pernahkah kamu melihat seekor nyamuk yang hinggap di atas permukaan air? Menariknya, nyamuk tersebut dapat berdiri, bahkan berjalan di atas air tanpa tubuhnya tenggelam loh. Kok bisa ya? Apakah fenomena ini ada kaitannya dengan sifat molekul air yang sudah kita pelajari sebelumnya? Mari kita bahas bersama-sama. Fenomena tersebut berawal dari sifat unik molekul air itu sendiri. Nah, masih ingatkah kamu gaya intermolekuler apa yang terdapat pada air?
Ya, benar sekali. Gaya intermolekuler dominan yang terdapat pada air adalah ikatan hidrogen. Coba perhatikan molekul-molekul air ini. Molekul air yang berada di dalam cairan akan saling berikatan melalui ikatan hidrogen ke segala arah, sehingga gaya intermolekuler terjadi secara seimbang. Namun, molekul air yang berada di permukaan tidak memiliki molekul di atasnya untuk berikatan, sehingga ikatan hidrogen mereka menjadi tidak seimbang. Akibatnya, molekul di permukaan menarik molekul di samping dan di bawahnya dengan lebih kuat, sehingga membentuk semacam lapisan elastis yang kencang di permukaan air. Lapisan ini disebut tegangan permukaan. Tegangan permukaan yaitu gaya yang membuat permukaan air terasa seperti selaput tipis yang elastis. Tahukah kamu, fenomena tegangan permukaan tidak hanya dimanfaatkan oleh nyamuk untuk berjalan di atas air, tetapi juga bisa kita lihat pada percobaan sederhana di rumah atau di kelas. Misalnya, kita ambil sebuah jarum yang terbuat dari baja. Walaupun baja lebih padat daripada air, jarum tersebut tetap dapat mengapung jika diletakkan dengan hati-hati di permukaan air. Mengapa ya hal itu dapat terjadi? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tegangan permukaan membuat permukaan air seperti memiliki lapisan elastis. Hal ini terjadi karena molekul-molekul air di permukaan saling tarik-menarik melalui ikatan hidrogen. Tarikan ini membuat permukaan air menjadi lebih kuat, sehingga benda ringan seperti jarum bisa ditopang dan tidak langsung tenggelam. Bagaimana? Sekarang, apakah kamu sudah memahami mengenai konsep tegangan permukaan? Jika sudah, mari kita uji pemahamanmu. Coba jelaskan apa yang akan terjadi pada tegangan permukaan air jika kita menambahkan sabun ke dalamnya. Alhamdulillah, akhirnya kita telah sampai di akhir video pembelajaran. Pada video kali ini, kita telah bersama-sama mempelajari bagaimana gaya intermolekuler mempengaruhi berbagai sifat fisik zat, seperti titik didih, viskositas, dan tegangan permukaan. Semoga penjelasan dan contoh-contoh yang telah disampaikan dapat membantumu memahami konsep ini dengan lebih mudah dan menyenangkan. Ingat ya, kekuatan gaya intermolekuler tidak hanya penting dalam kimia, tapi juga dapat kita temukan dalam berbagai fenomena di kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk terus semangat belajar dan eksplorasi ilmu kimia lebih dalam lagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.